Betul nggak? Nah, Bapak Ibu pengen kaya apa miskin? Kaya. Pengen kaya? Nggak serius ngomongnya. Siapa yang pengen kaya? Semangat lagi! Bisnis network marketing adalah apa? Bisnis menggadaikan harga diri. Kenapa? Yang sakit kan, benar nggak? Bukan hatinya, karena di sini ada harga diri. Ketika ditolak, sakitnya itu di sini, Pak. Iya, karena di sini ada harga. Makanya saya bilang, supaya Anda nggak sakit, gadaikan dulu harga diri Anda. Tahu gadaikan? Seolah-olah harga diri Anda dulu digadaikan dulu lah, dititipin dulu. Sehingga ketika Anda ditolak, harga diri yang Anda sudah gadaikan harus ditebus. Supaya Anda tetap punya harga diri. Dengan apa? Dengan keberhasilan. Dengan bintang 1. Dengan bintang 2. Dengan bintang 3. Jangan Anda sudah gadaikan, ya kan, lupa nebusnya. Dan Anda tidak punya harga diri, ya, dalam menjalankannya, benar? Ya. Nah, hari ini saya sama teman-teman di belakang, ya, kita ada di support system Maxima Business School. Untuk apa sih sebetulnya? Kita ini kan bukan siapa-siapa, betul nggak? Kita membangun jaringan, membangun manusia di luar sana, betul nggak? Membangun asetnya manusia, betul nggak? Kita membangun diri kita sendiri dulu. Teman-teman banyak belajar di alam. Anda tahu bambu Cina? Kalau ditanam itu akarnya dulu tumbuh. Anda tahu buah kurma? Itu ditaruh batu ya di padang pasir, ya, bijinya dikasih batu dulu dan dia tidak tumbuh ke atas. Supaya apa dikasih batu? Supaya dia tumbuh ke dalam, mencari air, dan habis itu dia tumbuh ke. Jadi jangan berkecil hati ketika di awal, ya, Anda dites, ya, karena ada yang dites di awal, ya, testing time, ya, waktu Anda dites. Ada juga yang di tengah, ada juga yang di akhir, benar? Ada, ya kan? Ada udah kaya dan sebagainya baru dites, ya kan? Apa yang bisa pergi nggak? Apa yang bisa meninggalkan Anda nggak? Tapi Anda jangan meninggalkan diri Anda untuk tidak sukses. Karena apa? Ini adalah bisnis kita sendiri. Kalau Anda tahu kisah saya dulu, benar? Di mana semua founder hilang, dolen saya hampir 6.000 hilang. Saya tidak meninggalkan bisnis ini. Saya bukan orang yang hebat. Saya tidak pernah meninggalkan. Ya, mindset yang keempat, tidak ada bisnis besar tanpa tim. Siapa di sini yang datang bersama-sama dengan timnya? Wah, benar nggak? Ya kan? Anda sadar bahwa kita adalah bagian dari tim itu. Banyak orang yang merindukan ingin punya komunitas yang positif. Benar nggak? Hari ini kita 50 orang, 60 orang, benar nggak? Ya kan? Kita berharap 2 minggu kemudian Anda membawa 1 orang, menjadi berapa itu? Dan akhirnya begitu banyak orang positif karena kita. Semangat nggak? Kita menjadi orang yang sangat berguna. Ya. Mindset yang kelima, terus belajar dan berkembang. Bisnismu hanya akan tumbuh secepat pertumbuhan di. Jadi kalau pengen punya grup besar, ya, artinya kita juga harus growth, bertumbuh. Karena kalau kita bertumbuh, maka jaringan kita juga bertumbuh. Bukan kebalikannya. Orang suka dengan kepedulian kita agar apa yang diinginkan, dia cita-citakan terwujud. Ya. Kalau kita tidak punya mental yang baik, maka kita akan mentah. Betul nggak? Ya kan? Kalau Anda punya dorongan mental, berarti dia mentalnya tidak baik, tidak kuat. Impian tanpa aksi adalah ilusi. Aksi tanpa arah adalah lelah. Ya, jadi jelas, ya kan? Jadi kenapa impian itu harus detail, jelas banget, dan Anda bisa merasakannya seolah-olah itu sudah terjadi. Karena ini impian tanpa aksi adalah ilusi, ya kan? Kemudian kalau aksi tanpa arah, lelah. Anda nggak buang-buang waktu, ya. Seperti itu, kalau impiannya nggak jelas, ya Anda kan sampai lagi di situ. Seperti naik angkot, ya kan? Atau naik Grab. Mana bang? Ya pokoknya jalan aja lah. Ya kan? Pokoknya saya lagi pusing nih, jalan aja mana, ya kan? Ditanya lagi, ini gimana bang? Udah jalannya terus. Pasti sampai di situ lagi sama abangnya. Ini orang kena mental, ya. Visualisasikan impianmu setiap hari. Visualisasikan, ya kan? Membayangkan, bisa? Membayangkan, ya. Pertemuan hari ini tuh sudah saya bayangkan kemarin, ya kan? Seperti apa dan terjadi hari ini, ya kan? Apa yang Anda bayangkan, ya kan? Benar? Apa yang Anda bayangkan? Apa yang ada di hati Anda hari ini? Saya nggak tahu. Karena semua orang mikirin diri sendiri, bukan mikirin saya. Benar? Maka ada banyak orang ketakutan. Nanti kata orang saya ini jualan air, cantik-cantik jualan air, ya kan? Mas, ganteng-ganteng kok bisnisnya mobil kayak apa kayak ini air, benar? Ada khawatir tentang apa kata orang. Padahal apa? Orang nggak mikirin kita. Mindset yang terakhir nih, yang ke-7. Dari konsumen jadi pemimpin. Saya yakin Anda tertarik dengan Milagros, ya kan? Pertama kali bukan karena lihat saya.
Karena saya foundernya, bukan kan? Bukan kan? GR saya soalnya kalau itu ya. Anda ada di Maxima karena Anda punya testimoni terhadap produknya. Betul nggak? Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah peminum. Benar nggak? Anda tahu peminum? Pemakai. Benar nggak? Setelah jadi pemakai, saya yakin Anda akan jadi pengedar. Betul nggak? Ya kan? Anda ngomong, benar nggak? Ini enak loh sebagainya, ada cicipin deh, kan segar. Benar nggak? Anak-anak muda seperti ini, ya kan, menjadi sebuah legend di Maxima. Saya tuh sangat merindukan itu, dan saya berafirmasi akan banyak anak-anak muda sukses dari bisnis ini. Kemudian juga ada, saya pernah mendengar sebuah podcast yang luar biasa ya. Itu wamennya Menteri Pariwisata. Coba nanti Anda lihat lah. Itu kisah yang sangat menarik. Seorang perempuan sangat miskin, ya, kalau dia berjuang ingin sekolah, impiannya udah ingin sekolah. Karena dia tahu kalau sekolah saya akan menjadi orang luar biasa. Membangun nilai dirinya, ya kan. Biarkan ketika dia punya nilai, orang lain akan menghargai dia berapapun, betul nggak? Dan akhirnya dia punya prime time di Kompas, dia punya acara sendiri di Kompas, dan terkenal, dunia pun terpesona melihat kisahnya dia. Hal baru. Maju tuh nggak perlu cepet-cepet, ya kan? Lebih baik dari hari kemarin, itu sudah luar biasa, benar nggak? Maju 1% setiap hari, ya kan? 30 hari itu sudah 30%, benar nggak? Contohnya apa sih? Misalkan Anda presentasi takut, benar nggak? Takut kan? Saya tahu dari wajah-wajah Anda, karena sudah takut, ya kan? Takut apa males? Ya takut, ya males, ya kan? Ya macam-macam, saya tahu, benar nggak? Tapi coba itu maju selangkah sedikit, benar nggak? Yang kalinya takut, jadi menjadi tidak, ya takutnya lebih. Takut tetap, karena nggak ada keberanian tanpa rasa takut, benar nggak? Semua juga orang berani itu pasti punya rasa takut, benar nggak? Tapi biasa, dilatih, ya, dicoba untuk melewati ketakutan itu, ya kan, pelan-pelan, dan akhirnya biasa aja ternyata penolakan itu, benar nggak? Dan gembira, dan indah penolakan itu, benar nggak? Ya kan? Kita lanjut Bapak Ibu, ini ada cash flow quadrant Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar, benar nggak? Ini saya cerita aja, karena waktunya cuma 30 menit ya, saya nggak akan detailing, kalau detailingnya ada bukunya, ya kan? Atau ada potongan-potongannya, tapi maksud saya gini, kita ini kan ada di posisi apa sih saat ini? Kan ada employer, benar nggak? Self employer, bisnis, dan investor, benar nggak? Anda ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Dan herannya di Maxima ini, ya, itu si Robert Kiyosaki kurang sebetulnya kalau saya bilang, saya kritik dia kan. Pak, ini kuadran mama ada di mana? Lah, Anda employer bukan, benar nggak? Saya employer tidak juga. Bisnisnya apa? Benar nggak? Anda ada di kuadran yang berbeda, benar kan? Terus Anda pengen menjadi pembisnis Maxima, benar nggak? Kenapa sih Anda ingin menjadi bisnis Maxima? Karena Anda sadar bahwa di kuadran kanan uang mengejar kita. Karena Anda sadar suatu saat Anda jadi mendapat pasif income dari apa yang Anda lakukan. Memang ya awalnya pasti kita juga ada di ya employee, benar nggak? Kita melakukan dulu sendiri, semuanya sendiri, benar nggak? Active income, benar nggak? Ya kan, kita bekerja baru dapat duit, presentasi baru dapat duit, benar. Kalau di luar sana, bisnis konvensional, apa yang Anda bangun bisa hilang sekejap, betul nggak? Tapi di sini Anda membangun aset. Anda membangun aset. Asetnya apa? Manusia. Ini sulitnya, bukan sulit ya, tidak kata sulit ya. Inilah mungkin tantangannya, benar. Adalah manusia. Yang notabene manusia itu, ya kan, setiap detik pikirannya berubah. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Ya kan? Ibu senyum-senyum ke saya, ya kan? Saya presentasi nolak. Benar? Iya. Betul. Banyak tuh kalau saya presentasi, ya kan, kelihatannya tuh, wah, yes, benar. Begitu pulang ke rumah, gimana Bu, kemarin prestasi dan sebagainya? Nggak dijawab. Tuhan bisa ngasih lebih dari itu, benar? Jadi kalau Anda bikin impian, jangan tanggung. Benar nggak? Kalau kecil tuh kayak Anda menyepelekan Tuhan. Benar nggak? Masa Tuhan ngasih cuma 20 juta? Tuhan tuh bisa ngasih lebih dari itu, benar nggak? 20 miliar, 100 miliar, bisa nggak? Jangan tanggung. Tapi kita komitmen dengan, terukur dengan apa yang kita tulis. Ya, oke ya. Ini. Jadi Anda membangun apa di sini? Bangun sistem, dan sudah kita sediakannya. Maka kita buatkan namanya Maxima Business School, adalah sistemnya, karena ada duplikasinya. Ya kan, suatu saat yang jelasin ini bukan saya, tapi Anda semua yang belajar di sini. Di semua kota Anda bayangkan kalau hari ini, ya kan, di semua provinsi, ya, yang notabene ada 30 berapa provinsi? 34 provinsi ada acara ini semuanya, dan itu jaringan Anda semua. Aduh, ya benar.
Itu maksud saya, visionnya ke sana, visionnya ke sana, visinya ke sana. Bukan hari ini Anda datang ke sini, besok nggak datang lagi. Kenapa Anda harus datang terus? Anda belajar, seperti baca buku. Sekali buku dibaca nggak ngerti, benar nggak? 2 kali stabiloin, masih nggak ngerti, benar nggak? Stabilonya dibaca terus, tiba-tiba bisa. Saya pun seperti ini latihan, ya kan? Maka janganlah pernah jadi hebat di sini. Karena kehebatan susah diduplikasi. Buat yang sederhana. Jangankan dengan cara sistem. Ketika dia tanya apapun, jawab dengan sistem. Ibu udah baca bukunya apa belum? Benar nggak? Jangan kita jawab. Karena kalau kita jawab, tidak semua orang bisa menjawab seperti kita. Kesimpulan, tentukan posisi Anda saat ini di kuadran mana, tentukan tujuan Anda berpindah ke kuadran kanan, gunakan peluang seperti maksimal untuk mencapainya, ubah mindset, bangun sistem, investasikan waktu dan energi secara cerdas.